Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil tema Tuhan itu ada. Bacaan dari Keluaran 13 ayat yang ke-14 bunyinya seperti demikian. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada 15 orang tentara yang dipimpin oleh seorang yang berpangkat mayor, sedang menuju ke sebuah pos di Himalaya untuk berjaga selama 3 bulan ke depan. Cuaca dingin dan salju yang turun membuat perjalanan mereka menuju pos penjagaan itu menjadi semakin sulit dan berbahaya. Sang mayor itu berpikir, seandainya ada yang berjualan teh hangat, pasti akan menghangatkan tubuh ini. Meskipun sang mayor tahu bahwa apa yang dipikirkannya itu sebuah harapan yang sia-sia. Mereka terus berjalan selama 1 jam dan akhirnya menemukan sebuah bangunan tua yang sudah bobrok, yang terlihat seperti sebuah warung teh namun terkunci. Pada saat itu hari sudah larut malam. Sang mayor berkata kepada anggota pasukannya, "Wah, kita tidak beruntung sebab warung teh ini tutup." Namun sang mayor itu mengajak anggota pasukannya untuk beristirahat terlebih dahulu, karena mereka sudah berjalan selama 3 jam. Salah satu anggota pasukan itu berkata kepada sang mayor, "Pak, ini adalah warung teh dan kita dapat membuat segelas teh hangat. Mari kita rusak kuncinya." Sang mayor mengalami dilema terhadap saran yang tidak etis itu. Namun mereka semua sangat membutuhkan segelas teh hangat yang dapat menghangatkan tubuh seluruh pasukan. Ini yang membuat sang mayor mengizinkan anggotanya untuk merusak kunci pintu warung tersebut. Setelah mereka masuk ke dalam warung itu, mereka menemukan yang dibutuhkan untuk membuat teh hangat, dan mereka juga menemukan beberapa bungkus biskuit. Semua pasukan itu kemudian dapat minum teh hangat dan makan biskuit. Itu yang membuat tubuh mereka menjadi kuat kembali. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sang mayor berpikir bahwa mereka bukan pencuri meskipun sudah merusak dan menikmati teh hangat dan makan biskuit yang ada di warung itu tanpa izin. Sang mayor itu lalu mengambil uang 1.000 rupiah dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja, ditindih oleh tempat gula, supaya sang pemilik warung itu dapat melihatnya. Setelah menaruh uang itu, sang mayor merasa terbebas dari tanggung jawab moral. Kemudian ia memerintahkan anggotanya untuk menutup kedai itu kembali dan melanjutkan perjalanan. Tiap bulan, 3 bulan berlalu. Giliran jaga mereka sudah selesai. Tiba saatnya mereka pulang dan digantikan pasukan yang lain.
saat perjalanan pulang mereka singgah kembali di warung teh itu, yang kebetulan pada saat itu warung itu buka dan pemiliknya ada di dalam warung itu. Warung yang saat itu sedang sepi. Ketika kedatangan 15 orang anggota pasukan, sang pemilik warung itu menjadi sangat senang sekali dan menyambut mereka semua. Para anggota pasukan membeli segelas teh hangat dan biskuit. Mereka berbincang dengan sang pemilik warung itu mengenai kehidupannya dan pengalamannya berjualan teh di tempat terpencil dan sepi itu. Pemilik warung teh itu memiliki banyak cerita, terutama soal keyakinan akan Tuhan. Bapak, kalau Tuhan itu ada, mengapa Ia tidak mengeluarkan Bapak dari kemiskinan ini? Komentar salah seorang dari anggota pasukan itu. Sang pemilik warung itu berkata, "Jangan berkata seperti itu, sobat. Tuhan itu nyata. Saya mendapatkan buktinya 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu saya sedang dalam kesulitan karena anak saya satu-satunya dipukuli sampai babak belur oleh teroris yang menginginkan informasi dari anak saya itu, yang ia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Saya menutup warung saya dan membawa anak saya ke rumah sakit. Dan ada obat yang harus saya tebus. Tapi saya pada saat itu tidak punya uang. Tidak ada seorang pun yang mau memberi saya pinjaman karena takut kepada teroris itu. Saat itu saya sangat putus asa sekali. Hari itu saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan datang ke warung saya ini dan memberi saya uang 1.000 rupiah. Saya tidak dapat menjelaskan betapa berharganya uang itu. Tuhan itu nyata dan ada. 15 pasang mata anggota pasukan itu memandang kepada sang mayor. Dan dengan jelas sang mayor itu memberi kode untuk diam kepada para anggota. Sang mayor kemudian bangun dan membayar tagihannya. Dia memeluk sang pemilik warung itu dan berkata, "Iya Bapak, saya tahu Tuhan itu nyata dan ada. Tehnya sangat enak dan nikmat." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita dapat menghadirkan Tuhan dalam kehidupan siapa saja dan kapan saja. Firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kita semua bahwa Tuhan yang ada dan nyata memakai Musa untuk menghadirkan Allah yang nyata dan ada itu kepada bangsa Israel. Tuhan juga memakai kita semua untuk menghadirkan Tuhan yang nyata dan ada itu kepada siapa saja di sekitar kehidupan kita, apalagi di masa pandemi ini. Menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup sesama kita? Ada banyak yang bisa kita lakukan, yaitu memberikan senyuman terindah kepada siapa saja, memberikan bantuan buat orang lain, meski yang kita lakukan sangat kecil dan mungkin tidak ada artinya. Kita juga bisa menghadirkan kasih Tuhan buat orang lain dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian,
kita hadirkan Tuhan yang nyata dan ada itu dalam kehidupan orang lain melalui perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.